Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pilih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita kembali berjumpa lagi dalam pembahasan sholat di bagian yang ketiga ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan sholat yang kita laksanakan, mudah-mudahan akan membuka setiap hati kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam sholat kita. Karena apa? Karena sholat merupakan sebuah pembinaan yang utuh dan menyeluruh kepada setiap kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah merupakan sebuah fasilitas ataupun sebuah media untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Orang mukmin akan meningkat keimanannya ketika sholatnya yang dilakukan seperti sholat dalam keadaan sholat, dan juga seperti di luar sholat tetapi keadaannya seperti di dalam sholat. Maka orang yang di luar sholat seperti dalam sholat, dengan maksud ketika di dalam sholat tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, maka di luar sholat pun dijauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam kehidupannya. Itulah makna daripada sholat sebagai peningkatan bagi kita selaku umat mukmin. Sahabat pilih, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah cara untuk semakin mendekat kita dengan Allah, yakni dengan cara bagaimana sholat kita semakin hari semakin baik. Maka gambaran sholat kita harus seperti ketika kita sedang sholat menghadap Allah, dengan pikiran kita berpusat dan fokus hanya kepada Allah tanpa mengingat yang lainnya. Makanya ketika kita sholat harus paham dengan apa yang kita lakukan di dalam sholat. Sangat mustahil ketika kita alih-alih ingin sholatnya baik, ingin sholatnya semakin khusyuk dan semakin fokus kepada Allah, tetapi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita tidak paham maknanya, kita tidak paham artinya. Itu sama halnya dengan kita meminta kepada seseorang atau kepada orang tua, tapi ucapan kita tidak kita mengerti. Jangankan orang tua yang kita pinta, kita saja sendiri yang meminta tidak paham dengan ucapan kita. Maka bagaimana orang tua itu akan memberikan sesuatu kepada kita? Sungguh mustahil. Ingat bahwa as-sholatu hiya doa, bahwa sholat itu adalah doa. Doa itu berarti pengharapan dan kita meminta. Kalau kita meminta kepada Allah, mestinya kita paham apa yang kita pinta. Contoh, sholat itu diawali dengan sebuah takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, kita fokus kepada Allah. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Sahabat pilih, ingatlah bahwa takbiratul ihram itu adalah takbir di mana mulai pengharaman. Timbul pertanyaan, masa iya sih dalam sholat takbirnya diharamkan? Maksudnya bukan takbir yang diharamkan, akan tetapi ingatlah ketika kita takbiratul ihram, takbir yang pertama mengawali sholat kita, maka dari situlah sudah mulai diharamkan. Setelah takbiratul yang pertama atau takbiratul ihram dilakukan, dari situlah haram kita mengucapkan hal-hal yang lain kecuali ucapan dalam sholat. Haram kita mengingat hal-hal yang lain kecuali fokus hanya mengingat Allah. Karena Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Haram kita melakukan kegiatan yang lain kecuali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika sholat saja. Maka perumpamaan ketika sholat, mari kita perumpamakan sholat. Ketika sebuah sholat diumpamakan kita naik sebuah pesawat. Kita tahu kalau pesawat itu berada di mana. Tentunya berada di sebuah bandara. Ketika lapangan pesawat terbang atau disebut dengan bandara kita lihat, maka Masya Allah, sungguh sangat luas sekali bandara yang ada. Tidak mungkin bandara kecil, tidak mungkin bandara sempit. Yang disebut lapangan bola saja, bolanya kecil, tapi lapangannya Masya Allah. Ini apalagi yang disebut dengan lapangan pesawat terbang. Pesawat terbangnya sudah besar, sudah gede, apalagi lapangannya atau bandaranya.
ketika pesawat kita terbang meninggalkan bandara itu atau lapangan udara itu, maka apa yang kita perhatikan ketika kita berada di atas pesawat? Maka semakin tinggi pesawat itu terbang meninggalkan bandara, bandara yang begitu luas, semakin tinggi kita terbang, semakin kecil kita lihat bandara. Bahkan bukan hanya bandara, seluruh permukaan yang bisa kita lihat dari alam muka bumi ini. Ketika kita berada di pesawat dan semakin tinggi kita terbang, maka permukaan bumi kita lihat semakin mengecil, bahkan sampai tidak pernah terlihat lagi ketika saat kita berada di angkasa sana. Masya Allah, itulah perumpamaan sholat. Sholat itu ketika kita memulai sholat kita dengan takbiratul ihram, maka fokus kita hanya kepada Allah. Haram kita mengingat yang lain, haram kita mengucap yang lain, haram kita berbuat yang lain. Allahu Akbar. Maka dalam setiap sholat kita, semakin fokus sholat kita, semakin khusyuk sholat kita, semakin hilang dalam ingatan kita apa-apa yang ada dalam hidup ini. Sawah yang luas membentang ketika kita punya sawah, hilang ketika dalam sholat. Kita punya jabatan yang begitu tinggi dalam pekerjaan kita, hilang seketika ketika sedang sholat. Kita punya mobil mewah, hilang dari ingatan kita. Punya rumah megah, hilang dari ingatan kita. Semuanya kecil, yang besar hanya satu, Zat yang maha kuasa, yaitu Allah. Maka ketika kita berucap Allahu Akbar dalam sholat kita, maka hanya Allah lah yang ada di hadapan kita. Sungguh semuanya tidak berguna kecuali Allah di mata kita. Maka semakin fokus hidup kita, semakin fokus sholat kita. Maka di luar sholat pun hendaknya kita seperti halnya dalam sholat. Sahabat pilah, mari kita muhasabah diri kita. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah sudah mampu sholat kita seperti yang tadi saya sampaikan? Ketika sedang sholat, semuanya hilang. Yang teringat oleh kita hanyalah Allah. Kebayang gak ketika sedang di pesawat kita, bagaimana kalau sebuah bencana terjadi, meledaklah pesawat terbang yang kita tumpangi? Tidak ada yang bisa menolong kita. Maka disitulah akhir hidup kita. Maka sholat itu pun seperti itu. Semuanya lupa, hanya Allah ya. Hanya Allah lah yang kita ingat. Karena siapa tahu sholat ini adalah sebuah akhir dari kehidupan kita. Maka bagaimana dengan kita? Kalau misalkan sholat kita, bahkan sebaliknya, alih-alih kita ingin sholat dengan baik, dengan benar, mengingat Allah, melupakan segalanya selain Allah, tiba-tiba sholat kita malah kebalikannya. Kalau kita sholat, malah yang kecil sekalipun datang hadir dalam sholat kita. Bukan kita menghilangkan segalanya, hanya Allah yang ingat. Tetapi sholat kita jangan-jangan ketika mulai kita sholat, kita hilang jarum pun bisa teringat ketika sholat. Kita ingat pekerjaan kita. Kita ingat janji kita. Kita ingat kita mau makan apa. Dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita muhasabah. Di manakah kondisi keberadaan kita ketika kita sedang sholat? Kalau yang terakhir yang barusan saya sampaikan, bahwa sholat kita hanya mengingat yang lain, berarti sholat kita belum khusyuk kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita berbenah, mari kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa menjadi sebuah peningkatan, menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas iman kita, dan kualitas ibadah kita, dan kualitas pembinaan bagi hidup kita di dalam kehidupan keseharian. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.